Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi kita hari ini dalam mata pelajaran PKN di sekolah kita SMP Negeri 1 Kebanjai. Saya harap semua tetap semangat belajar walaupun kita belajar di rumah, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan supaya kita terhindar dari COVID-19. Ya, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu, mata pelajaran PKN bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Topik kita hari ini adalah melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupannya sehari-hari. D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 dari anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% tambah 1 dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Dalam melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Dan jangan lupa kamu subscribe channel Bapak ini supaya kamu dapat materi terbaru selalu dari Bapak. Dan tidak akan rugi bila subscribernya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9/MPR tahun 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan yang bisa juga disebut dengan falsafah negara atau state de
atau cita-cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah dalam sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, maupun lembaga peradilan atau kehakiman yaitu Mahkamah Agung dapat diubah. Tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentu harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupannya sehari-hari. Tugas kamu hari ini adalah mengerjakan aktivitas 2, 3, nomor 1, 2, dan 3
halaman 44 di buku latihan. Kerjakan dengan yang dan rapi dan kumpulkan ke guru mata pelajaran kamu. Ditunggu sampai jam 10 pagi. Terima kasih.